this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Mosi Motor. Nah, di channel Mosi Motor ini itu tempatnya kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan sharing-sharing. Nah, di channel ini teman itu bebas untuk bertanya apapun, pasti akan saya jawab teman-teman ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedapatan motor Vario 110 yang tahun keluaran lama ya teman-teman ya. Nah, motor ini itu keluhannya motornya boros teman-teman. Kata yang punya motornya, kata konsumennya, motor ini boros banget teman-teman. Enggak seperti pemakaian biasanya, enggak seperti standarnya. Kalau misalkan misalnya sehari dia 1 liter, nah ini mungkin kemungkinan 2 literan teman-teman ya. Nah, pada kasus seperti ini, motor Vario 110 OLD, kalau misalkan karburatornya terasa begitu boros, itu ada beberapa faktor penyebab motor ini boros teman-teman ya. Nah, pertama-tama itu bisa dari businya, pengapian businya yang sudah nggak stabil, atau bisa dikatakan businya sudah mau mati teman-teman. Oke, nah selanjutnya itu bisa juga dari cuk otomatisnya yang sudah rusak ataupun kabelnya yang putus teman-teman. Jadi cuk otomatisnya nggak berfungsi lagi, bisa jadi cuk otomatisnya itu naik nggak turun-turun. Nah, itu bisa mengakibatkan motor Vario ini boros teman-teman. Nah, selanjutnya yang bisa menyebabkan motor ini boros itu bisa juga dari setelan spuyer angin teman-teman, kurang tepat ya teman-teman ya. Oke, untuk mengetahui bahwa motor ini boros atau enggaknya, kita bisa lihat dari businya teman-teman. Jadi kita buka dulu businya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini kondisi businya teman-teman. Nah, kotor. Nah, kalau misalkan businya kotor hitam seperti ini, bisa dikatakan ini motor memang benar-benar boros ya teman-teman ya. Tuh. Karena kenapa? Kalau misalkan dia normal nggak boros, itu dia nggak seperti ini teman-teman, nggak terlalu kotor teman-teman. Nah, jadi tadi setelah saya periksa, saya bongkar, motor ini penyebab kemungkinan dia boros itu karena cuk otomatisnya teman-teman. Cuk otomatisnya sudah nggak berfungsi, rusak teman-teman. Tuh, dudukan jarumnya yang untuk naik turunnya itu udah patah, mungkin dari serpitan sebelumnya, atau mungkin memang karena cuk ini memang sudah nggak berfungsi, jadi dimatiin teman-teman, sama mungkin montir yang sebelumnya. Nah, kedua, ini juga pernya sudah bengkok teman-teman. Tuh. Nah, fungsi cuk otomatis ini, kalau semisalkan pada motor yang memiliki cuk manual, itu fungsinya itu ini, kalau misalkan motor pagi-pagi susah hidup, itu pasti perlu untuk bantuan cuk teman-teman ya. Ditarik dulu, setelah misalkan mesinnya sudah panas, baru cuknya kita turun. Atau mungkin pagi-pagi untuk kita memanaskan motor, itu biasanya kalau jenis Yamaha pasti kita naikin cuknya dulu teman-teman ya. Nah, ini berbeda fungsinya kalau misalkan pada Vario 110 teman-teman, karena itu cuknya ini otomatis teman-teman. Jadi cara kerjanya cuk otomatis ini,
kalau misalkan mesin dingin pada pagi hari ataupun pertama kita mau nyalain, dia saat kita mau nyalain ini cuk ini naik ke atas teman-teman. Dia naik. Nah, naik seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan dia sudah nyala, nah cuknya turun teman-teman, turun sendiri. Nah, cara kerja seperti ini teman-teman. Nah, ini seharusnya kan ini seperti ini nih dulu posisinya nih. Nah, kalau misalkan dia pagi hari dingin, cuknya itu dia naik ke atas teman-teman. Nah, ini posisi dia ngecuk. Kalau misalkan mesinnya sudah panas, sudah berjalan, dia turun lagi. Nah, berhubung saya sudah ada yang barunya, jadi langsung saya tunjukin dengan yang masih bagus ya teman-teman ya. Jadi kita bongkar dulu. Kita buka plastik. Nah, ini sudah saya beliin yang baru karena yang lama sudah tidak bisa kita benerin. Nah, posisinya seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan pada pagi hari dia ingin kita hidupkan, cuknya naik teman-teman. Nah, seperti ini. Atau begini. Nah, ketika dia sudah mati ataupun sudah panas, sudah berjalan, cuknya akan turun dengan sendirinya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lebih jelasnya kita langsung ke karburator teman-teman. Nah, posisi cuk kan itu seperti ini. Nah, anggap aja seperti ini. Nah, kalau misalkan mesinnya dingin, dia naik ke atas teman-teman. Nah, kalau misalkan mesinnya sudah panas, sudah berjalan, dia turun dengan sendirinya teman-teman. Nah, melalui dari sensor kabel teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengetahui permasalahan atau penyebab motor ini boros benar atau tidaknya pada cuk otomatis ini, kita nanti coba dulu, kita tes, kita pasang, setelah itu kita hidupkan teman-teman ya. Dan tidak lupa, jangan lupa kita bersihkan dulu businya supaya kita terlihat. Kalau misalkan setelah kita hidupkan, kita gurung-gurung beberapa menit, kalau misalkan businya masih hitam berarti dia masih boros teman-teman. Tapi kalau misalkan dia putih ataupun bersih merah bata, berarti dia udah nggak boros teman-teman. Jadi sebelum kita pemasangan ataupun kita coba dengan cuk yang baru, kita servis dulu karburatornya, kita buka ya teman-teman ya, karena sudah kotor, jadi sekalian kita servis teman-teman. Jadi kita buka dulu karburatornya teman-teman ya. Oh iya, saya lupa nunjukin teman-teman. Nah, supplier angin yang saya kata-kata tadi yang setelan kurang tepat itu yang berada di sini teman-teman. Yang berada di sini. Nah, nanti seperti apa cara penyetelannya yang mungkin bukan lebih tepat ya, yang mungkin lebih enak atau lebih pas untuk penyetelan anginnya agar tidak terlalu boros, nanti saya kasih lihat ya teman-teman. Jadi sekarang kita coba bersihkan dulu karburatornya, setelah kita bersihkan baru kita praktekin teman-teman. Oke teman-teman. Nah, jangan lupa juga jangan lewatkan kita periksa vakum karbunya teman-teman ya. Kita lihat kalau misalkan dia sudah sobek ataupun sudah bolong-bolong, lebih baik
vakum karbunya diganti teman-teman. Karena kalau misalkan vakumnya sudah robek ataupun sudah bolong-bolong, udah nggak bagus, itu dia bisa juga faktor nggak stabilnya bahan bakar masuk teman-teman. Jadi lebih boros teman-teman. Nah ini masih bagus, jadi kita servis saja karburatornya teman-teman ya. Jadi setelah itu baru kita coba pasang lagi teman-teman. Oke teman-teman, nah ini karburatornya sudah kita servis, sudah kita bersihkan ya. Nah tadi sorry videonya saya skip karena kalau kita shoot proses servisan karburatornya lumayan cukup lama ya prosesnya ya. Karena menurut saya itu untuk servis karbunya nggak begitu penting ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman di rumah semua sudah bisa kalau cuma batas servisan karbu. Jadi makanya saya skip supaya durasinya nggak terlalu lama teman-teman. Oke teman-teman, jangan lama-lama. Jadi kita langsung coba pasang saja karburatornya. Setelah itu kita tes hidupkan teman-teman ya. Kita gebar beberapa menit. Kita baru kita cek businya masih kotor, hitam ataupun normal seperti setelan semula, nggak terlalu hitam ataupun putih ke merah batahan teman-teman. Jadi kita langsung pasang saja teman-teman ya. Oke, jadi langsung kita pasang saja teman-teman ya karburatornya. Oh iya, saya lupa. Baru ini. Nah, di cuk otomatisnya itu teman-teman ya, di sininya itu kan dia ada seal, karet seal seperti ini teman-teman. Nah kalau misalkan karet seal ini nggak ada, usahakan ada teman-teman ya, karena kalau misalkan dia nggak ada, ini dia mengakibatkan bocor, pasti kan boros juga teman-teman, karena anginnya keluar teman-teman. Kalau misalkan sealnya nggak ada, kalian usahakan pakai selotip ataupun kalian lem teman-teman ya. Jadi sealnya harus ada teman-teman.
Oke teman-teman, busi mama karburatornya sudah terpasang. Jadi untuk membuktikan bahwasanya benar penyebab vario ini boros karena cok otomatisnya yang sudah bermasalah, jadi busi ini kita bersihkan dulu teman-teman ya, karena pengapiannya masih bagus. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan diganti saja teman-teman. Jadi ini sebagai contoh saja. Nah, jadi businya saya bersihkan dulu. Setelah itu kita pasang, baru kita tes nyalakan teman-teman ya. Oke teman-teman, nah businya ini sudah kita bersihkan ya. Tuh. Nah, sudah kita bersihkan, jadi kita langsung saja kita pasang. Setelah itu kita nyalakan teman-teman. Oke, sudah selesai, jadi langsung kita nyalakan teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung kita coba nyalakan. Oh iya, saya lupa, astaga. Tadi kan saya bilang itu salah satu penyebab Vario 110 bensinnya terlalu boros dari setelan spoiler angin teman-teman ya. Nah, berhubung karburatornya ini sudah terpasang, jadi ini sebagai contoh saja perantara teman-teman ya. Nah, cara penyetingannya yang mungkin lebih tepat ataupun bukan lebih tepat ya, lebih sesuai, itu kita mentokin dulu ini setelan spoiler anginnya. Nah, kita mentokin, putar ke arah depan tuh. Nah, kita putarin arah ke depan. Nah, itu cara penyetingannya ada dua cara teman-teman. Pertama itu dari langsam, caranya kita tahan gasnya sedikit ataupun setengah. Setelah itu kita putar spoiler anginnya ini, terus ke belakang pelan-pelan sampai kerasa RPM-nya itu ngaung sampai ke atas teman-teman. Nah, setelah itu baru kita lepas. Tapi cara seperti itu nggak menuntut kemungkinan setelannya tepat teman-teman ya, pas teman-teman ya. Nah, lebih efektifnya, lebih enaknya caranya itu dengan begini teman-teman. Pertama 1,5 putaran teman-teman ya. 1,5 putaran seperti ini. Set. 1,5 teman-teman. Nah, bisa juga 2,5 teman-teman. 1, 2,5 teman-teman. Nah, jadi biasanya itu rata-rata dipakai orang itu dengan setelan 2,5 putaran teman-teman. Nah, perbedaannya 1,5 ataupun 2,5. 1,5 itu dia setelannya nggak terlalu basah, nggak terlalu kering teman-teman. Tapi kadang kalau misalkan nggak cocok pada motor-motor tertentu, itu dia bakal menyebabkan langsamnya kurang stabil ataupun berebut teman-teman. Jadi lebih baik ke setelan 2,5 teman-teman ya. Jadi dia pas, basah juga enggak, kering juga enggak teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi langsung saja kita hidupkan motornya, kita testing. Setelah itu kita geber beberapa menit, baru kita buka lagi ke businya dan kita lihat teman-teman, pembakarannya dia masih terlalu boros. Kalau misalkan dia terlalu boros, businya otomatis pasti hitam teman-teman. Ini kita langsung saja teman-teman ya.
kita setting dulu teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita hidupkan. Sorry tadi karena ada azan. Jadi langsung saja kita hidupkan teman-teman ya. Oke, kita hidupkan. Oke teman-teman. Nah, jadi saya rasa cukup ya teman-teman ya, kita matikan. Nah, langsung saja kita buka businya teman-teman. Sebentar teman-teman. Kita buka dulu, sorry. Oke teman-teman, langsung saja kita bongkar businya teman-teman. Nah teman-teman, nah ini kondisi businya ya teman-teman ya. Tuh, tadi sudah kita bersihkan. Tuh, jadi ini kalau misalkan dilihat secara langsung dia merah bata teman-teman ya. Tuh, nah jadi kemungkinan udah bisa bilang ini tuntas teman-teman. Berarti permasalahannya tadi dari cuk otomatisnya yang sudah rusak teman-teman. Cuk otomatisnya mana ya? Bentar. Nah ini teman-teman, tuh. Jadi permasalahannya bisa dikatakan dari cuk otomatis karena businya sudah tuh normal teman-teman ya. Normal teman-teman. Oke teman-teman, permasalahan sudah selesai, sudah tuntas teman-teman ya. Jadi permasalahan hanya dari cuk otomatis teman-teman. Jadi mungkin itu saja sedikit tips cara menangani ataupun mengatasi motor Vario 110 karburatornya boros bensin teman-teman, nggak sesuai pemakaian teman-teman ya. Nah, jadi cuma sedikit beberapa mungkin seperti itu cara menanganinya. Oke, terima kasih teman-teman, cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like-nya dan